Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setiap program Dialog? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Kali ini bersama saya Ergi Firgiati, kita akan mengangkat tema pinjaman kebijakan UMI atau usaha ultra mikro kecil. Lawan rentenir dengan pinjaman kebijakan UMI. Dan narasumber kita pada kali ini ialah dari Yayasan Baitul Tahfiz Entrepreneur yang sudah tidak asing lagi, yang sering kita temui, yaitu Bapak Zul Rifanar. Apa kabar Mas Rifan? Alhamdulillah baik. Ini sudah terbiasa dengan Mas Rifan, nggak apa-apa ya Mas Rifan ya. Baik, Mas Rifan, untuk segmen kita yang pertama sebelum kita berdialog lebih jauh lagi tentang tema kita pada pada hari ini, pemirsa juga tentunya ingin tahu nih Mas Rifan, Yayasan Baitul Tahfiz Entrepreneur ini bergerak di bidang apa aja nih Mas? Ya, jadi Yayasan Baitul Tahfiz Entrepreneur ini sebuah lembaga yang fokusnya di bidang pendidikan gitu. Nah, jadi yang sudah berjalan di yayasan kita, yang pertama kita punya 2 rumah tahfiz di Pembatan dan di Jangkung gitu ya. Terus kemudian kita juga membentuk kelompok-kelompok pengajian yang fokus bahasan yang dibahas itu adalah tentang ekonomi syariah gitu. Baik itu tentang fikih muamalah gitu ya, manajemen keuangan dan lain-lain gitu. Dan memang fokus kita lebih ke pendidikan, jadi penghafal Al-Quran dan juga ekonomi syariah gitu. Oke. Apa nih Mas kaitan dengan tema kita pada hari ini yang kita bahas, ya ini program pinjaman kebajikan UMI atau usaha ultra mikro kecil. Nah, hubungannya dengan tadi pendidikan tahfiz ini apa nih Mas? Ya, jadi seperti saya bilang tadi bahwa kita juga ada kelompok-kelompok pengajian yang membahas tentang ekonomi syariah gitu Mbak ya. Nah, ternyata ketika kita di lapangan menyampaikan, oh kita ini ada pengajian ekonomi syariah nih, fikih muamalah, ternyata tidak menarik gitu di masyarakat gitu ya. Karena mungkin kajian-kajian seperti ini tidak seperti kajian tauhid segala macam gitu ya, yang mungkin yang lebih menarik gitu ya. Terus kita juga bukan ulama, bukan ustadz gitu ya. Artinya kalau kita menyampaikan dalam bentuk kajian muamalah ataupun kajian ekonomi syariah ternyata tidak terlalu menarik. Akhirnya kita rubah polanya, yang kita tawarkan ke masyarakat itu adalah program pinjaman kebajikan namanya. Tapi dengan syarat bahwa mereka harus ikut pendidikan kita, program pendampingan namanya. Nah, sebelum mereka mendapatkan pinjaman itu, mereka ada sekitar beberapa pertemuan untuk belajar apa itu tentang hutang piutang, tentang riba, intinya tentang muamalah lah atau ekonomi syariah gitu. Nah, jadi kita cuma merubah polanya saja agar orang tertarik ikut program kita gitu. Ini salah satu dakwah juga ya Mas ya, mungkin ya, mengajak kepada khususnya masyarakat yang selama ini memiliki problem tentang perhutangan dengan jalur yang yang seperti kita tahu ya, seperti pinjol dan lain-lain gitu ya Mas ya, luar biasa sekali. Lalu apa sih Mas, bisa dijelaskan kah program pinjaman kebajikan usaha ultra mikro kecil ini seperti apa nih? Ya, jadi yang kita sasar dari program ini adalah pelaku usaha ultra mikro kecil, yaitu pelaku usaha yang paling bawah ya, di bawah UMKM, di bawah yang makro. Jadi yang paling bawah yang mereka pertama tidak punya kemampuan atau akses perbankan. Tapi mereka secara perbankan mungkin belum bankable lah kayak gitu. Terus kemudian mereka juga belum memiliki aset untuk diagunkan. Nah, yang ketiga mereka juga termasuk pelaku usaha kecil yang tergolong masyarakat ekonomi lemah gitu. Nah, jadi mereka kita sasar seperti itu. Kemudian pinjaman kebajikan adalah pinjaman yang tanpa bunga, tanpa riba gitu. Jadi minjam 1 juta, dapatnya full 1 juta, dikembalikannya juga 1 juta. 1 juta Betul. juga. Boleh dicontohin nggak sih Mas untuk pelaku usaha yang mikro ini? Tadi yang Mas Rifan bilang contohnya lah Mas gitu, yang sering kita temui di hari-hari ini seperti apa nih Mas? Usaha apa nih? Nah, yang sudah bergabung di kita mungkin kayak pedagang sayur yang harian gitu yang di pasar-pasar, terus pedagang kaki lima, ada juga jualan-jualan gorengan, pentol kayak gitu ya. Yang intinya modalnya itu harian gitu ya, yang diputarnya harian gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Mas. Sampai sejauh ini sudah mulai banyak juga Mas yang ikut bergabung dalam program ini? Ya, total anggota kita sampai sekarang ada sekitar 103 jamaah anggota 103. lah. Wow, Anggota. luar biasa. Itu dari sejak kapan nih Mas mulainya? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu? 2023 ya. Kita sejak berdiri. Berarti sudah beberapa batch lah ya. Baiklah kalau gitu. Mas, kenapa sih terfikirkan atau tiba-tiba ingin bikin program seperti ini?
Ya, pada awalnya sih kita memang awalnya di Baitul Tafiz atau rumah Tafiz gitu. Nah ternyata pada saat kita kunjungan ke salah satu orang tua gitu ya, yang punya, yang santrinya di kita, saat itu beliau sedang menjalankan usaha itu, saat itu ditagih oleh rentenir gitu. Ternyata beliau punya pinjaman gitu ya di rentenir, minjamnya kalau nggak salah sekitar 1 juta, cuma dapatnya cuma 900 saat itu. Dikembalikannya 1.200.000 selama 1 bulan. Jadi seharinya 40.000 ya menyicil gitu. Saya tanya sebulan berapa, sehari berapa sih penghasilan gitu ya. Kalau ramai katanya ya 70, 80 gitu kan. Kalau sepi bisa kurang dari itu, bahkan bisa nggak dapat sama sekali gitu kan. Nah artinya kan 50% penghasilan beliau itu sudah diambil oleh rentenir tadi gitu kan. Artinya beliau itu juga bisa nabung, nggak bisa ini segala macam. Di luar itu juga salah satu syaratnya kalau di kita ya, di Baitul Tafiz itu langkah utama kalau kita mendidik anak-anak gitu ya, yang pertama bukan hanya dicarikan sekolah yang bagus, tapi juga sumber pemasukannya atau sumber dia makan untuk anak-anak ini juga harus halal gitu. Karena apa? Karena tidak halal artinya itu nanti akan memperlambat atau bahkan mencegah ilmu yang baik itu masuk kayak gitu. Nah akhirnya saat itu kita pinjami saya pribadi ya. Nah ternyata di lapangan juga banyak kasus-kasus kayak gitu kan. Para pedagang kecil terutama yang minjamnya itu harian kayak gitu, bunganya luar biasa 30%, 40% gitu ya. Nah, akhirnya apakah kita hanya cuma mengurut dada gitu ya, hanya melihat saja, padahal mayoritas kita adalah umat Islam yang punya instrumen berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf itu yang sebetulnya belum maksimal kita kita kelola gitu lah. Nah, akhirnya kita bikin program namanya pinjaman kebajikan, tapi syarat agenda utamanya adalah mengedukasi masyarakat terutama tentang bahaya riba, hutang piutang yang benar seperti apa, itu ya, tentang muamalah gitu. Benar, berarti memang sesuai dengan nama dari program tersebut ialah pinjaman kebajikan ya. Ini memang pure dari Mas Rifan sendiri membuat program tersebut untuk membantu para masyarakat yang mengalami kesulitan dalam perekonomiannya ya. Selain harus mengikuti edukasi terlebih dahulu, adakah syarat-syarat tertentu Mas yang harus diberikan gitu, atau misalkan kepada para sebutannya Mas, jamaah atau anggota? Anggota. Baik. Nah jadi syarat pertama harus untuk mengikuti program ini nanti kita harus ada sosialisasi Bu ya. Sosialisasi nanti dikumpulkan minimal 30 orang, kita jelaskan cara-caranya, pengajuannya segala macam. Setelah sosialisasi nanti para yang hadir nanti akan membentuk kelompok. Membentuk kelompok kecil itu 5 orang, kelompok besar itu 30 orang. Nah setelah terkumpul kelompok, dan syaratnya kita harus perempuan. Ya harus perempuan. Kalaupun yang punya usahanya suami, tapi yang ikut pendampingannya ibu-ibunya gitu, istrinya lah kayak gitu kan. Nah kita kumpulkan 30 orang, baru kita nanti akan ada 5 pertemuan, itu nanti kita memperbaiki usahanya. Intinya yang simpel-simpel aja sih, misalkan keuangannya segala macam kita perbaiki, kita survei juga keperluan usahanya, sampai nanti pertemuan ke-6 baru kita cairkan sesuai keperluan usahanya gitu. Kayak gitu. Untuk dananya sendiri rate berapa nih Mas, maksudnya untuk pinjamannya sendiri? Kalau sendiri? ultramikro itu maksimal 10 juta. Maksimal 10 juta, jadi itu tergantung syaratnya juga. Ya. Ada mungkin mengumpulkan KTP kah atau misalkan kartu keluarga yang seperti itu ada ya? KTP, administratifnya ada ya Mas ya? Dan untuk pembayarannya bagaimana nih Mas? Nah jadi nanti pembayarannya nanti dicicil selama 10 bulan. Jadi tiap pertemuan kita ada pertemuan mingguan, nah saat itulah nanti ada pengembalian gitu. Jadi misalnya minjam 1 juta, itu seminggunya 25.000 gitu. Jadi selama 10 bulan sudah selesai gitu. Ya, jadi pengembaliannya harus pada saat pertemuan itu. Jadi nggak boleh, misalkan kami yang ngambil ke rumah nggak boleh, atau yang punya pinjaman ke kantor gitu. Jadi pas pada saat pertemuan, kenapa? Karena pada saat itu kita ada pendidikannya gitu. Oke, berarti ini yang menarik, kenapa harus perempuan Mas? Iya. Ada apa dengan perempuan dan seistimewa apakah perempuan yang berhak mendapatkan privilege lah ya untuk bisa masuk ke dalam anggota lalu diberikan pinjaman yang tanpa riba, tanpa bunga, dengan syarat-syarat yang saya rasa cukup mudah lah ya Mas ya. Gimana nih Mas? Beberapa kali pernah saya sampaikan juga bahwa memang ada risetnya kenapa perempuan yang kita bina gitu ya. Jadi yang pertama, perempuan itu yang pertama adalah mereka dari sisi psikologis akan lebih mudah untuk mengelola uang daripada laki-laki gitu. Jadi perempuan itu dia
dibandingkan laki-laki ada risetnya, laki-laki itu macam-macam sih. Kalau dipinjam itu bisa beli rokok lah, beli apa gitu kan. Tapi kalau perempuan biasanya prioritas utamanya pendidikan anak-anaknya, membantu ekonomi keluarga gitu ya. Dan juga dari sisi psikologis ternyata kalau perempuan itu kalau dia tidak bisa melunasi, dia ada kecenderungan malu, lebih malu gitu ya daripada laki-laki. Kalau laki-laki itu malah cuek gitu. Oh, bukan berarti laki-laki tidak tahu malu ya. Agak mungkin sedikit cuek gitu ya. Makanya perempuan, bahkan banyak juga lembaga-lembaga itu yang prioritasnya perempuan kalau pinjaman gitu loh. Nah, jadi memang itu ada risetnya juga. Dan kedua, karena kita sistemnya adalah kayak majelis gitu ya, ada pertemuan, lebih cocok perempuan ketimbang laki-laki gitu. Jadi kalau kumpul-kumpul kayak gitu bagi kaum ibu-ibu ya itu kayak wisata rohani lah gitu, kayak kumpul ya, healing kalau lah kayak zaman gitu. sekarang ya. Dan laki-laki mungkin akan lebih susah dikumpulkan karena mereka fokusnya adalah kepala keluarga kan. Intinya mereka juga harus mencari nafkah segala macam. Nah, dan ketiga adalah ibu ini adalah center paling krusial bagi keuangan keluarga gitu. Karena semua keuangan keluarga itu dikelola oleh ibu-ibu. Makanya banyak kasus kan laki-laki nih uang gitu ya, tapi yang tahu masalah dapurnya tuh ibu-ibu gitu loh. Yang masalah pendidikan, masalah dapur belanja itu ibu-ibu yang tahu gitu kan. Makanya tujuan kita adalah mengedukasi ibu-ibu ini gimana cara mengelola keuangan keluarga agar bisa membantu ekonomi keluarganya gitu. Nah, berbicara tentang pinjaman tadi, itu sumber dananya dari mana nih Mas? Nah jadi seperti saya bilang tadi, kita ini punya potensi yang luar biasa gitu ya, umat Islam terutama. Jadi kita sumber dananya menggunakan dana infak. Nah, dana infak ini ya kita kumpulkan dari masyarakat. Kebetulan kita juga punya izin UPJ dari Basnas, jadi kita punya kewenangan untuk mengumpulkan dana infak dari masyarakat. Nah, infak ini juga fleksibel, tidak seperti zakat yang harus dihabiskan misalkan dalam waktu setahun. Infak ini bisa kita berikan dalam bentuk pinjaman ya, dan waktunya pun fleksibel, tidak harus habis tahun itu juga gitu ya. Makanya infak ini sangat fleksibel. Dan infak semua orang bisa berinfak, yang penting dia punya harta gitu kan. Nah, jadi ini potensi besar sekali di mana kita kumpulkan tapi tidak langsung kita habiskan untuk dibagi-bagikan gitu ya. Jadi kita jadikan ini pinjaman bergulir. Nah, dikelola untuk menjadi suatu pinjaman betul, yang berdasarkan atas kebajikan tadi. Betul, ya, jadi tanpa bunga ya bisa kita pinjamkan. Dan bahkan dalam sebuah hadis gitu ya, Rasulullah mengatakan bahwa memberikan pinjaman itu jauh lebih besar pahalanya dari sedekah. Ya, kenapa? Karena sedekah itu kalau kita kasihkan belum tentu orang perlu gitu ya. Tapi kalau sampai orang mau berhutang itu darurat lah istilahnya. Makanya pahalanya lebih besar gitu. Makanya kita konsepnya adalah infak kita kumpulkan tapi kita salurkan dalam bentuk pinjaman kebijakan plus ada pemberdayaannya. Jadi tidak hanya dikasih pinjaman tapi ada pendidikannya. Gitu. Jadi kelemahan, jadi orang-orang yang usaha kecil ini ya, yang pedagang-pedagang kecil ini, mereka tuh dikasih pinjaman, cuma tidak diberikan edukasi untuk gimana cara melunasinya. Yang orang-orang itu kan, ini pinjaman ada bunganya, kembalikan gitu loh. Nah, istilah banyak terjemahan. Dia edukasi contoh misalkan paling sederhana aja, 99,99% yang kami dampingi ini tidak pernah memisahkan antara uang pribadi sama uang usaha gitu loh. Makanya banyak kasus kan, dagangan saya rame, penuh terus gitu ya, belum puasa habis terus. Tapi ketika mau bermodal lagi nggak cukup gitu loh. Habis dipakai hari-hari biasanya karena kayak gitu ya. Diambil untuk anak gitu ya, diambil untuk apa segala macam, tidak dipisah antara uang pribadi dan uang usaha. Nah, salah satu pendampingan kami pertama dari itu dulu. Ini loh pinjaman dari kami khusus untuk usaha. Kalaupun ada hasilnya, ujungannya baru dibagi untuk keluarga, untuk bayar hutang segala macam gitu. Jadi harus dipisah seperti itu. Berarti memang edukasinya juga bukan cuma sekedar tentang memberikan informasi atau edukasi secara agama ya Mas ya, tapi juga bagaimana cara mengelola keuangan ya dan lain sebagainya. Baik, semakin seru saja perbincangan kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog.